Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil makalah kami mengenai ide-ide dan pemikiran Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di Selanik, Utsmania. Sebagai anak seorang pegawai kecil yang kemudian menjadi pedagang kayu, sesuai dengan kebiasaan Turki pada waktu itu, ia dinamai Mustafa saja. Ayahnya Ali Riza Effendi, seorang pegawai bea cukai, meninggal dunia ketika Mustafa baru berusia 7 tahun. Karena itu Mustafa Kemal kemudian dibesarkan oleh ibunya Zubaidi Hanim. Ketika Mustafa Kemal berusia 12 tahun, ia masuk ke sekolah militer di Selanik dan Manastir. Kedua-duanya pusat nasionalis Yunani yang anti-Turki. Mustafa belajar di sekolah menengah militer di Selanik dan di sana namanya ditambahkan dengan nama Kemal oleh gurunya matematikanya. Sebagai pengakuan atas kecerdasan akademiknya, Mustafa Kemal masuk ke akademik militer di Manastir pada tahun 1895. Ia lulus dengan pangkat letnan pada tahun 1905 dan ditempatkan di Damaskus. Di Damaskus ia segera bergabung dengan sebuah kelompok rahasia kecil yang terdiri dari perwira-perwira yang menginginkan pembaharuan, yang dimana Fatan fe Hurriyet tanah air dan kemerdekaan, dan menjadi penentang aktif Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1907 ia ditempatkan di Selanik dan bergabung dengan Komite Kesatuan dan Kemajuan yang bisa disebut sebagai kelompok Turki Muda. Pada tahun 1908 kaum Turki Muda merebut kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid II dan Mustafa Kemal menjadi tokoh militer senior. Pada tahun 1911 ia pergi ke provinsi Libya untuk ikut serta dalam melawan invasi Italia. Pada bagian pertama dari Perang Balkan, Mustafa Kemal terdampar di Libya dan tidak dapat ikut serta. Tetapi pada tahun 1913 ia kembali ke Istanbul dan diangkat menjadi komandan pertahanan Utsmaniyah di wilayah Konakkale di pantai Trakia. Pada tahun 1914 ia diangkat menjadi atase militer di Sofia sebagai siasat untuk menyingkirkan dari ibu kota dan dari intrik politiknya. Pembaharuan Turki sesungguhnya telah sejak lama dilakukan oleh generasi Turki. Jauh sebelum pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, pembaharuan di bidang militer, administrasi, sampai kepada pembaharuan di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan telah dilakukan oleh generasi Turki pada era Tanzimat yang berlangsung dari tahun 1839 sampai dengan 1876.
Kemudian, pada era Utsmani muda yang berlangsung dari dekade 1860-an sampai dengan dekade 1870-an, merupakan reaksi atas program Tanzimat yang mereka anggap tidak peka terhadap tuntunan sosial dan keagamaan. Dan pada akhir dekade 1880-an, terbentuklah era baru generasi muda Turki. Generasi baru Turki ini menamakan diri mereka sebagai kelompok Turki muda. Kelompok ini secara nyata mempertahankan kontinuitas Imperium Utsmani, tetapi secara tegas mereka melakukan agitasi terhadap restorasi rezim parlementer dan konstitusional. Pembaharuan Mustafa Kemal diawali ketika ia ditugaskan sebagai atase militer pada tahun 1913 di Sofia. Dari sinilah ia berkenalan dengan peradaban barat, terutama sistem parlementernya. Adapun prinsip pemikiran pembaharuan Turki yang kemudian menjadi corak ideologinya terdiri dari 3 unsur, yakni nasionalisme, sekularisme, dan westernisme. Nasionalisme dalam pemikiran Mustafa Kemal diilhami oleh Siago Kalp yang meresmikan kultur rakyat Turki dan menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki dalam koridor pemahaman Mustafa Kemal. Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang telah dipribumikan ke dalam budaya Turki. Oleh karenanya, ia berkeyakinan bahwa Islam pun dapat diselaraskan dengan dunia modern. Turut campurnya Islam dalam segala pangan kehidupan akan membawa kemunduran pada bangsa dan agama. Atas dasar itu, agama harus dipisahkan dari negara. Islam tidak perlu menghalangi adopsi Turki sepenuhnya terhadap peradaban Barat, karena peradaban Barat bukanlah non-Islam sebagaimana Timur bukanlah Islam. Selanjutnya, unsur sekularisme. Unsur ini sebenarnya adalah implikasi dari pemahaman westernisme Mustafa Kemal. Pada prinsip ini, salah seorang pengikut setia Mustafa Kemal, Ahmad Agogul, menyatakan bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat dapat mengalahkan peradaban lain bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi karena keseluruhan unsur-unsurnya. Peperangan antara Timur dan Barat adalah peperangan antara 2 peradaban, yakni peradaban Islam dan peradaban Barat, di mana peradaban Islam agama mencakup segala-galanya, mulai dari pakaian dan perkakas rumah sampai sekolah dan institusi. Turut campurnya Islam dalam segala lapangan kehidupan membawa kepada kemunduran Islam, dan di Barat sebaliknya, sekularisme yang menimbulkan peradaban yang tinggi. Jika ingin terus mempunyai wujud rakyat Turki, harus mengadakan sekularisasi terhadap pandangan keagamaan, hubungan sosial, dan hukum. Menurut versi Mustafa Kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai satu bangsa. Sekularisme ini adalah lebih merupakan antagonisme terhadap hampir segala apa yang berlaku di masa Utsmani. Selanjutnya, unsur westernisme. Dalam unsur ini, Mustafa Kemal berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia melihat bahwa dengan meniru Barat, negara Turki akan maju. Unsur westernisme dalam prinsip pemikiran Mustafa Kemal mendapatkan momennya ketika dalam suatu pidatonya ia mengatakan bahwa kelanjutan hidup suatu masyarakat di dunia peradaban modern menghendaki perubahan dalam diri sendiri. Di zaman yang dalamnya ilmu pengetahuan mampu membawa perubahan secara terus-menerus, maka bangsa yang berpegang teguh pada pemikiran dan tradisi yang tua lagi usang tidak akan dapat mempertahankan wujudnya. Masyarakat Turki harus diubah menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat, dan segala kegiatan reaksioner harus dihancurkan dari ketiga prinsip ini.
Kemudian melahirkan ideologi Kemalisme yang terdiri atas republikasisme, nasionalisme, kerakyatan, sekularisme, etatisme, dan revolusionisme. Mustafa Kemal sebenarnya seorang nasionalis pengagum Barat yang ingin Islam maju. Sebab itu perlu diadakan pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Islam adalah agama rasional dan perlu bagi manusia. Tetapi agama yang rasional ini telah dirusak oleh ulama-ulama. Oleh karena itu, usaha sekularisasinya berpusat pada menghilangkan kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan politik. Negara harus dipisah dari agama. Dengan pandangan Mustafa Kemal seperti ini, maka lahirlah pendapatnya, antara lain, Quran perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, azan juga perlu dengan bahasa Turki, khutbah dengan bahasa Turki, madrasah yang sudah ketinggalan zaman ditutup, diganti dengan fakultas ilahiyat untuk mendidik imam sholat, khotib-khotib, dan pembaharuan yang diperlukan. Akan tetapi, prinsip dan pandangan Mustafa Kemal seperti yang telah dikemukakan tidak serta-merta menghilangkan kultur keagamaan. Sebab buktinya Mustafa Kemal mendirikan penggantinya, yaitu Departemen Urusan Agama. Negara menjamin kebebasan beragama, sehingga sekularisasi yang dijalankan tidak menghilangkan agama, tetapi yang berusaha dihapus adalah kekuasaan ulama dalam soal politik dan negara. Karena Mustafa Kemal berpendapat agama adalah masalah pribadi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Mustafa Kemal dapat dikatakan sebagai seorang tokoh pembaharu yang memiliki kekhalifahan, kesultanan dengan nuansa yang islami, menjadi negara dengan sistem republik yang menganut prinsip republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekularisme, dan revolusionisme. Selanjutnya, paham sekularisme yang diterapkan Mustafa Kemal di Turki tidak serta-merta melululantahkan akar budaya, kultur keislaman yang mewarnai perilaku masyarakat Turki secara privat. Artinya, Islam tetap menjadi keyakinan yang benar bagi mayoritas bangsa Turki. Dan ide pembaharuan yang dilakukan Mustafa Kemal di Turki pada dasarnya banyak memiliki nilai positif dalam penerapannya ketatanegaraan dalam suatu negara. Bahkan ide-idenya sangat memberi warna pengembangan ilmu dan kajian, khususnya prinsip menanamkan nasionalisme dan pluralisme. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki banyak suku di dalamnya sangat berkepentingan mengeksplor prinsip nasionalisme dan pluralisme sebagai media pemersatu keutuhan bangsa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.